Tadi saya mendengarkan visi misi yang disampaikan, tetapi saya juga mengerjakan PR saya, membaca visi misi yang ada di internet. Tadi Mas Tantowi mengatakan bisa, atau Mas Nis mengatakan bisa diakses dari internet, dan saya sudah mengaksesnya. Sebelum saya menanyakan pada Mas Anies, saya mau mengatakan ada dua hal. Sebagai pengajar, saya biasa membaca dokumen dulu sebelum ketemu orang. Dari dua dokumen itu saya mencoba mengerti apa yang hendak disampaikan kepada rakyat Indonesia, apa yang akan mereka lakukan jika mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi presiden, jika kita memilih mereka, dan mayoritas dari kita memilih mereka. Jadi kesan pertama saja. Satu itu kok tipis amat ya, gitu, 9 halaman. Seperti biasa kalau kita lihat gitu, oh satu itu tebal amat ya, apa isinya? Saya kalau dengan mahasiswa bisa mengatakan, kalau nulis kebanyakan biasanya isinya garbage kalau mahasiswa. Jadi dipanjang-panjangin, betul kan? Dipanjang-panjangin supaya tebel. Tebel, nanti pengajarnya nggak mau baca. Dan karena saya ditugasi oleh mahasiswa di sini untuk membaca visi misinya, saya bacalah visi misi itu. Jadi biarpun tebal, ternyata untuk saya mendapat tugas untuk menanyakan pertama ke Mas Anies, ternyata itu gampang dibacanya. Karena di dalamnya ada struktur yang kalau saya sebagai staf pengajar bisa mengikuti dengan cepat. Jadi biarpun 42 halaman, membacanya nggak lebih terlalu. Ini 3 kali, hampir 5 kali dari visi misinya kelompok dari Mas Tantowi. Tapi kecepatan saya membaca itu ternyata tidak menjadi 5 kalinya membaca visi misinya dari kelompoknya capresnya Mas Tantowi. Karena apa? Karena di dalamnya ada struktur yang bisa diikuti dengan gampang. Detail yang lain adalah itu detail-detail pekerjaan, tetapi struktur pemikirannya dan struktur gagasannya lebih gampang. Jadi saya menyarankan kepada mahasiswa semua untuk bacalah. Saya selalu pada mahasiswa kelas saya selalu bilang, bacalah, ikro kalau masuk di dalam kelas saya. Ya, jadi ikro, jadi bacalah, karena bisa kelihatan apa sebetulnya yang ingin dikerjakan oleh calon-calon presiden kalian. Pertanyaan saya kepada Mas Tantowi, ada satu bagian yang sebenarnya saya sangat tertarik untuk mengangkat. Gotong royong diangkat lagi, sesuatu yang hilang dari Indonesia. Gotong royong diangkat lagi, dan saya sangat mengapresiasi sesuatu yang hampir kita lupakan, itu naik lagi. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana gotong royong itu nanti di dalam praktek politik modern pada masa ini bisa kita lihat dan bisa dipahami dan bisa dijalankan oleh birokrasi modern kita, oleh instrumen negara modern. Itu yang saya ingin tanyakan kepada Mas Anies ya. Kalau ini bisa dijelaskan, luar biasa, karena ini ciri Indonesia yang kita harus banggakan, dan barangkali solusi dari Indonesia bisa keluar di sini. Terima kasih. Ibu Nuri yang saya hormati, terima kasih Bu. Gotong royong adalah inti dari Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno ketika pidato 1 Juni 1945. Pertanyaannya, bagaimana dengan konteks modern seperti sekarang bisa melakukan gotong royong? Gotong royong dalam bahasa yang sekarang sering digunakan namanya movement, gerakan. Keterlibatannya semua,
yang selama ini banyak dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia, Ibu Nuri, pendekatannya programatik. Jadi negara ini punya banyak masalah, lalu pemerintah mengatakan saya akan menyelesaikannya. Rakyat bagian apa? Bagian bayar pajak, mencoblos, memuji, mengkritik, tapi jangan terlibat. Itu pendekatan selama ini, Bu. Jadi programatik semua, rakyat itu menonton. Dan ini banyak dipengaruhi oleh, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia, terutama sesudah Bretton Woods Institution diterapkan. Karena semua effort pembangunan dikerjakan dengan banyak donor. Ini programnya, ini dananya, ini alat ukurnya, kita lihat hasilnya, rakyat menonton. Ini yang menggerus semangat gotong royong, keterlibatan. Karena sekarang pembangunan jalan di desa, rakyat di desa atau lihat datang alat membangun aspal, konstruksi, bagian apa? Menonton saja sampai selesai. Ketika sudah selesai, serah terima, alhamdulillah jalan bapak-bapak sudah selesai. Keterlibatan tidak ada. Nah, bagaimana itu bisa menggerakkan? Bagaimana bisa muncul gotong royong? Bagaimana bisa bergerak? Nomor satu, ada pemimpin yang terpercaya. Gotong royong tak mungkin jalan jika tidak ada kepercayaan. Gak mungkin. Gerakan itu tidak mungkin kalau tidak ada pemimpin terpercaya. Yang kedua, ada effort yang pesan-pesan yang buat orang mau terlibat. Orang mau terlibat. Yang ketiga, di dalam gerakan gotong royong ada komponen programnya. Nah, komponen program ini peran pemerintah. Di situ programatiknya. Tetapi secara besar, jadi ada lingkar besar adalah gerakan gotong royong, lingkar kecilnya adalah programnya. Contohnya saat kampanye sekarang, Bu. Jadi saat kampanye sekarang melibatkan begitu banyak relawan, begitu banyak orang terlibat, dan sifatnya iuran semua. Ini adalah sebuah sikap gotong royong memastikan Jokowi JK menang. Karena itu bervariasi sekali, bajunya pun bervariasi, sepatunya bervariasi, ukuran badannya pun bervariasi, pikirannya pun bervariasi. Tetapi ada kemandirian dan kemauan untuk terlibat. Ini semangat gotong royong di era modern, dan saya melihat dunia sekarang bergerak ke arah sana. Wikipedia dengan ensiklopedia sama-sama online. Yang satu pendekatannya programatik, yang satu pendekatannya gotong royong. Namanya Wikipedia. Dan apa yang terjadi? Kontennya tak kalah dengan yang pola ensiklopedia. Kita bergerak ke arah sana, dan pola Pak Jokowi adalah pola orang yang connect dengan orang biasa dan mau melibatkan. Itu, Bu, jawabnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nuri. Ada satu hal, Bu, yang membedakan pemerintahan Prabowo Hatta dengan Pak Jokowi JK. Apa? Beda utamanya adalah kami tidak akan mulai dari nol. Oleh karenanya, seluruh capaian-capaian positif dari pemerintahan sebelumnya, dari pemerintahan Bung Karno sampai Pak SBY, yang bagus-bagusnya akan kami ambil. Yang bagus-bagusnya itu banyak, Bu. Yang jelek-jeleknya juga banyak. Yang jeleknya kita kubur, yang bagusnya kita ambil. Yang bagus dari Bung Karno adalah dia meninggalkan legacy yang namanya Pancasila dan Trisakti. Pancasila lah, Bu, yang mengikat kita sebagai bangsa yang berbeda kultur, berbeda agama, berbeda ras. Kemudian Pak Harto, Bu, meninggalkan legacy apa? Swasembada di berbagai bidang. Swasembada pangan, swasembada energi, keluarga berencana, pemerataan penduduk melalui transmigrasi, dan seterusnya. Kemudian ketika reformasi terjadi, Bu Nuri, kemudian ada Habibie. Apa yang dihembuskan oleh Habibie? Kebebasan berbicara, freedom of speech, kebebasan pers. Tidak mungkin kami belenggu, malah kami akan promote terus, tapi harus ada tanggung jawab di sana. Ketika Gus Dur berkuasa, yang tinggalkan Gus Dur itu adalah civil supremacy. Sipil di atas segalanya. Itu akan tetap kita jalankan karena itu adalah esensi dari demokrasi. Kemudian ketika Ibu Megawati memimpin kita, Ibu Megawati juga meninggalkan satu legacy, apa namanya? Otonomi, disintegrasi. Ini akan kita perbaiki karena otonomi kita sekarang, Bu, adalah otonomi setengah hati. Dilihat dari mana? Dilihat dari anggaran. 70% anggaran itu berasal dari pusat. Ini bertentangan dengan azas ekonomi. Pak SBY apa, Bu, yang ditinggalkan? Banyak yang tidak suka sama Pak SBY, banyak sekali. Diantaranya adalah penegakan komitmen pemberantasan korupsi. Hanya di zaman beliau besan aja ditangkap.
menteri masuk penjara, bupati, wali kota, gubernur sudah tidak terhitung. Oleh karenanya Bu, kita akan memulai dengan modal paling tidak 50%. Mengapa visi misi kita sama Bu Nuri? Karena hal itu belum terjadi. Kita sudah ada reformasi tahun 98 tapi masih tetap terus berjalan. Kita tanya rakyat, apakah sudah sejahtera? Saya rasa belum. Apakah adil? Belum. Pak Anies sendiri mengatakan belum adil kita. Tidak ada keadilan pendidikan, tidak ada keadilan ekonomi. Berdaulat? Belum. Lihat bangsa-bangsa lain begitu mudahnya melecehkan kita. Bermartabat? Belum. Oleh karena itu, cita-cita the founding fathers kami lihat masih relevan dan masih wajib kita perjuangkan. Itulah mengapa kami tetap mengadopsi hal-hal baik dari pemerintahan sebelumnya, termasuk the founding fathers. Thank you. Saya sebetulnya ingin menambah kepada Pak Tantowi karena ada hal yang mengganggu saya. Berkali-kali diucapkan mengenai martabat bangsa, tetapi fokusnya kenapa lebih apa yang dilihat oleh orang luar daripada apa yang dilihat oleh rakyat kita sendiri. Ya. Kalau saya jadi orang tua, saya akan bilang, kalau ini keluarga saya, ya, saya akan bilang, what the hell, what the neighbor says, ya, say. Yang penting saya bisa mendidik anak saya dengan baik, yang penting saya bisa. Bukan berarti kita mengabaikan orang lain, tapi kalau kita mendidik anak kita dengan baik, dengan sendirinya keluar akan baik. Tetapi kalau fokusnya selalu apa yang dikatakan, apa yang dilihat, apa yang dinilai oleh negara tetangga, apalagi pusing amat dengan negara-negara kecil. Ya. Kalau sebuah pemerintahan sudah melakukan kerjanya dengan baik, dengan sendirinya negara-negara kecil ataupun besar akan menghormati, dan itu dimulai pertama dengan penghormatan rakyat terhadap pemimpinnya. Itu yang pertama. Itu kekhawatiran saya dengan selalu seolah-olah pencitraannya terhadap luar, bukan terhadap dalam. Kemudian komentar saya terhadap pertahanan tadi. Menurut saya, ini pandangan saya saja mengikuti membaca buku sejarah dan mengikuti perpolitikan di dunia sekarang, bahwa sebetulnya konflik dan perang-perang di dunia sekarang itu tidak lagi banyak dengan negara tetangga. Jadi saya selalu gelisah kalau orang pertahanan itu stresnya adalah persenjataan yang dipermodern, tentara yang diperbesar dan sebagainya, karena negara tetangga bisa ngintip. Sekarang negara tetangga nggak bisa dengan sendirinya melakukan perang terhadap orang lain. Pertahanan sekarang itu lebih terhadap aliansi pertahanan, tidak antara negara. Saya khawatir, saya anak tentara. Saya tahu dari sejak dulu bagaimana perkembangan tentara itu. Kalau musuh, negara Indonesia itu musuhnya yang terbesar sesudah kampanye menghadapi Malaysia dulu adalah rakyatnya sendiri. Nanti kalau barang-barang yang akan dibeli alutsista ini nanti kemudian tidak punya musuhnya luar, sebetulnya akan ditujukan pada siapa? Terima kasih. Baik, mohon maaf Bu Nuri, ada tanggapan sekaligus untuk Pak Anies? Pak Anies, terima kasih untuk tanggapannya. Kebetulan saya puas dengan jawabannya. Oke, baik. Bu Nuri yang terhormat, ketika kita berbicara martabat, wibawa, itu kebanyakan Bu, tidak seluruh. Yang menilai itu orang luar. Yang menilai suatu keluarga itu terhormat, ya bukan dia sendiri, tapi itu adalah pandangan dari orang luar. Jadi kita tidak pernah bisa mengklaim saya ini orang berwibawa, saya orang bermartabat. Itu adalah atribut yang diberikan orang luar kepada kita. Saya hanya berbicara fakta. Dulu zaman Pak Harto tidak ada negara yang berani gertak-gertak kita. Dulu zaman Pak Harto, yang namanya, kebenaran saya suka bola, dan sekarang zaman bola, PSSI itu susah payah dikalahkan oleh Jepang, saudara-saudara. Yang namanya Cina itu nggak pernah menang lawan PSSI. Korea Selatan juga gitu, zamannya Iswadi Idris, Sofyan Hadi, Anjas Asmara. Saya ini suka nonton bola. Sekarang coba lolos SEA Games saja susah.
Dua negara itu selalu langganan Piala Dunia. Nah ini apa awal itu semua? Kita itu sudah tidak bangga. Jadi kebanggaan sebagai orang Indonesia itu sudah tergerus. Nah oleh karena itu dalam rangka menciptakan perasaan bangga sebagai orang Indonesia, wibawa bangsa kita harus kita bina, harus kita tumbuhkan agar kita bisa menang di segala lini. Kemudian mengenai alutsista, saya minta waktu 1 menit, mohon moderator supaya bisa terjawab. Setengah menit saja, bisa ya? Ancaman dalam teori militer, ancaman terbesar adalah dari negara terdekat. Rasanya susah kita untuk perang dengan Amerika, apalagi perang dengan Jerman, jauh. Tapi bahwa kemungkinan kita perang dengan Malaysia, kemungkinan kita perang dengan Australia, kemungkinan kita perang dengan Singapura terbuka. Jadi dalam teori militer itu adalah ancaman terbesar adalah dari tetangga terdekat. Nah oleh karena itu kita harus memperkuat alutsista kita, bukan buat perang, tapi ada satu yang namanya tidak boleh diabaikan, deterrent effect, efek penggendar. Kita kalau bertetangga, nggak usah dia tunjukin, terdengar aja, lalu dia punya ini, nggak ditunjukin sama dia, kita udah takut. Nah efek penggentar seperti itulah yang dalam teori militer adalah disebut dengan penguatan alutsista. Terima kasih. Selamat siang buat bapak-bapak dan juga seluruh hadirin yang datang hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin bercerita sedikit tentang Visip untuk Bangsa ini. Visip untuk Bangsa dengan tajuk Bosan Black Campaign dilatar belakangi oleh kekhawatiran kita sebagai mahasiswa. Setiap harinya kita melihat berita, setiap harinya kita melihat timeline, setiap harinya kita dipenuhi dan disesaki oleh ide-ide, gagasan-gagasan, wacana-wacana yang penuh dengan muatan Black Campaign. Pertanyaannya kemudian kita akhirnya bertanya gitu, siapa sebenarnya gitu? Siapa sebenarnya harus kita pilih kalau dua-duanya ternyata sama-sama aja gitu. Dan berangkat dari kekhawatiran inilah, kalau misalnya selama ini kita mensibukkan diri kita dengan menyerang figur, seranglah figur, serang figur ini buruk gitu. Kapan kita memikirkan bangsa untuk kedepannya? Untuk itulah hari ini BEM Visip bekerja sama dengan Poltreking Institute menghadirkan diskusi panel Visip untuk Bangsa, bedah visi, misi, dan rekam jejak calon presiden dan wakil presiden. Hari inilah kita akan memikirkan bangsa untuk kedepannya. Masuk ke dalam sesi pertanyaan, tadi kedua panelis yang sangat saya hormati, dosen-dosen dari ilmu politik sudah mempertanyakan dengan dilatari oleh basic ilmunya gitu. Bagaimana sendi-sendi pembangunan demokrasi dan pemerintahan efektif ini. Sekarang izinkan saya untuk berpikir atau mengandai-andai sedikit lebih jauh ke depan gitu. Tadi berarti saya akan mulai dari kubunya Prabowo Hatta berarti. Ya, saya. Tadi kalau misalnya kita selalu diperdendangkan bahwa pendekatan dari tim Jokowi JK adalah manusia dan dari Prabowo Hatta adalah yang secara struktural, saya rasa tidak sesederhana itu ya merumuskan visi misi. Maka kita balik pertanyaannya, di tim Prabowo Hatta kita akan tanyakan yang sifatnya mendasar, manusianya gitu. Dan ini berkaitan dengan tema yang pertama, itu pembangunan demokrasi. Dalam menjalani pemerintahan ke depan, kita akan dihadapi, Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar. Tahun depan 2015 ada masyarakat komunitas ASEAN. Dan tahun 2020 yang kadang-kadang orang dan banyak sekali yang belum mengetahui ide ini adalah kita akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi adalah bagaimana penduduk kita akan kelimpahan orang-orang sumber daya manusia dalam usia produktif. Seperti itu. Dan apa gunanya ketika kita buat sebuah program-program yang sifatnya struktural tapi tidak didukung dengan pembangunan dari manusianya. Maka saya ingin tanyakan, maka apa sih yang sebenarnya disiapkan oleh tim Prabowo Hatta untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia untuk setidaknya menghadapi tahun depan masyarakat komunitas ASEAN dan di tahun 2020 menyiapkan untuk bonus demografi kita tidak sia-sia. Terima kasih. Terima kasih Saudara Bara, luar biasa pertanyaannya.
Jadi kalau dulu saya host Who Wants to be a Millionaire, mungkin terhadap pertanyaan saya akan ask the audience. Susah pertanyaan Anda. Nanti kalau mau berpolitik, jangan jauh-jauh cari partainya ya, hubungi saya aja. Kita sangat perlu orang ganteng, pintar seperti Anda ini. Baik, Saudara Anies berkali-kali mengatakan bahwa pembangunan manusia penting. Setuju. Tapi negara-negara yang disebut tadi, Singapura, Korea, dan sebagainya itu, kalau saya tidak salah dari buku yang saya baca, ekonomi diperkuat dulu, baru terjadi pendidikan yang baik. Karena pembentukan manusia itu berawal dari pendidikan. Pak Anies adalah tokoh pendidik yang sangat saya hormati. Tidak mungkin kita bisa mendidik manusia kita kalau kita tidak punya anggaran, kalau kita tidak punya ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, sekali lagi, ekonomi kita perkuat dulu, rakyat kita buat sejahtera, pendidikan kita bikin gratis, anggaran pendidikan kita rubah, jangan lagi 20%, 25%, masukkan ke dalam konstitusi. Itu adalah komitmen kita kalau kita ingin membangun manusia. Jadi terkait dengan pertanyaan Anda, Saudara Bara, bagaimana kesiapan kita menghadapi globalisasi? Kesiapan kita memasuki panggung-panggung dunia, termasuk yang paling dekat itu adalah ASEAN Economic Community, di mana 10 negara ASEAN akan bersatu secara budaya, bersatu secara ekonomi, bersatu secara politik. 600 juta orang akan berkumpul di regional ini, akan membuat kita menjadi satu kekuatan ekonomi yang akan dipandang setelah Cina, India, Korea, dan Jepang. Nah, apa yang akan kita lakukan, Saudara Bara? Kita akan memperkuat struktur anggaran. 20% untuk pendidikan sekarang tidak semuanya dinikmati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak biaya yang terdistribusi ke kementerian-kementerian lain yang juga mempunyai fungsi pendidikan. Betul.